Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Mei 2021. Hari ini juga kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita bersuka cita dan bersyukur dapat bersama-sama memuji nama Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhan menolak orang tidak taat. Adik-adik, mari berdiri kita memuji nama Tuhan dari lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Tuhan, salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang biasa ajar adik-adik semua? Ya, pasti bapak ibu guru kita di sekolah, orang tua di rumah, kakak atau om dan tante kita. Adik-adik, apa yang terjadi kalau kita tidak dengar-dengaran atau tidak taat pada orang yang mengajar kita? Pasti kita dapat hukuman, dapat sanksi. Bisa jadi orang yang mengajar kita tidak menyukai kita lagi. Sama halnya dengan Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang tidak taat atau tidak dengar-dengaran padanya. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Mazmur kita terambil dari Mazmur 119 ayat 118. Mazmur 119 ayat 118 yang berbunyi, Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari Minggu ini. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Ampuni ketidaktaatan kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mendengarkan dengan baik dan menyimpan di hati kami, serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, Kakak Ovi ingin cerita. Sebelum itu Kakak Ovi mau tanya, adik-adik, siapa yang pernah dengar namanya Raja Saul? Nah iya, Kakak Ovi mau cerita tentang Raja Saul.
Di sini judul ceritanya Kakak Ovi mau cerita yaitu Tuhan menolak Saul. Nah, pada saat itu adik-adik, Saul ini sudah menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan Raja Saul ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Dan ternyata rakyatnya itu sangat senang dengan Raja Saul ini. Ketika pada saat itu juga Raja Saul sangat bersuka cita karena Raja Saul juga sering mendapatkan kemenangan. Pada saat itu Raja Saul memimpin bangsa Israel di Mikmas dan di pegunungan Betel bersama 2.000 orang bangsa Israel. Dan Yonatan di Gibea Benyamin bersama 1.000 orang. Mereka mengalahkan seluruh bangsa Filistin. Dan pada saat itu juga bangsa Filistin pun sangat marah dan tidak suka lagi sama bangsa Israel. Akhirnya orang Filistin pun mengepung bangsa Israel. Dan bangsa Israel sangat ketakutan. Sehingga itu bangsa Israel itu berkumpul di satu tempat yang namanya Gilgal. Di sana mereka sangat ketakutan dan Raja Saul pun sangat ketakutan juga. Karena ia melihat bahwa rakyatnya sudah terpisah-pisah. Di situ Raja Saul ketakutan sehingga Raja Saul menyuruh rakyatnya untuk mencari domba bakaran dan domba keselamatan dan akan dipersembahkan. Sebenarnya itu untuk korban persembahan tugasnya Samuel adik-adik. Tetapi di situ karena Raja Saul sudah tidak sabar menunggu kedatangan Samuel yang 7 hari lagi untuk ke Gilgal, akhirnya ia memutuskan untuk mempersembahkannya. Dan ketika Samuel tiba di Gilgal, Samuel langsung menegur si Raja Saul ini. Dan Raja Saul memberitahukan bahwa hukuman bahwa kerajaan Saul atas orang Israel tidak akan tetap sebab Tuhan akan menunjuk seseorang yang akan dikehendakinya. Di situ juga kemudian Saul diberikan perintah kepada Tuhan melalui Samuel untuk menghabisi semua bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek ini menghalangi jalan bangsa Israel yang akan keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan memberikan perintah untuk menghabisi semuanya. Dan akhirnya Raja Saul pun maju. Setelah ia mengalahkan dan menghabisi raja bangsa Amalek, tetapi si Raja Saul ini tidak menghabisi dan tidak membunuh Raja Aga, yaitu raja dari bangsa Amalek, kambing domba, dan yang berharga bagi Saul. Ia tidak menghabisi semuanya. Dan adik-adik di situ pun juga langsung Samuel menegur si Saul. Karena Saul ini sudah tidak taat lagi kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk menghabisi semua bangsa Amalek. Tetapi Raja Saul tidak menghabisi semuanya. Dan di sini Tuhan menolak Saul sampai kepada keturunannya. Dan Tuhan tidak akan memberikan Saul dan sampai keturunannya untuk menjadi raja lagi di bangsa Israel. Tuhan yang memilih Saul menjadi raja pertama Israel, tetapi kemudian karena tidak taatnya Saul, maka Tuhan menolak Saul, bahkan menolak semua keturunannya untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Adik-adik, Tuhan juga akan memilih orang lain menjadi raja atas Israel. Di sini tuh Tuhan sangat sedih. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang tidak taat pada perintahnya. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang sering membantah perintah orang tua. Jadi adik-adik, kita tidak boleh seperti Saul. Kita harus menjadi anak yang baik, yang taat pada perintah Tuhan, perintah guru, dan perintah orang tua. Jangan sering membantah. Tuhan tidak menyukai anak-anak yang sering marah-marah kepada orang tua, terus membantah kepada orang tua. Tuhan tidak senang seperti itu adik-adik.
Tuhan menyukai dan mencintai anak-anak yang taat pada perintah Tuhan, perintah orang tua, dan perintah guru. Jadi, jika kita ingin dicintai oleh Tuhan, maka kita harus taat pada perintah guru, perintah orang tua, dan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, selesailah cerita Kakak Ovi hari ini. Jadi pesannya tidak boleh membantah perintah orang tua, perintah Tuhan, dan perintah guru maupun perintah kakak. Tidak boleh ya adik-adik, kita harus menjadi anak yang baik-baik. Oke, adik-adik, selesai cerita Kakak Ovi, kita akan membaca Alkitab dari 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-16. Kakak Ovi bacakan ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang-orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadamu tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah, amin. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita adik-adik. Maka dari itu kita ada aktivitas yaitu menghafal ayat hafalan yang terambil dari Amsal 7 ayatnya yang pertama, yaitu hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Adik-adik, demikianlah tadi cerita yang dibawakan oleh Kakak Ovi. Mari kita memuji nama Tuhan dari judul Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, sekarang kita mau bawa persembahan, tetapi sebelumnya mari dengar nats persembahan yang terambil dari Mazmur 5 ayat 4b. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mengiringi persembahan kita, mari bernyanyi, ku beri persembahan bagi Tuhan.
Adik-adik, kita tadi telah memberikan persembahan kita. Maka dari itu mari kita doa persembahan dan doa syukur syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu kepada kami. Dengan senang hati kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan. Tolong dan berkatilah orang tua kami, kakak, adik, dan semua keluarga kami. Berkatilah juga guru sekolah minggu dan guru-guru kami di sekolah. Ya Tuhan, kuatkan teman-teman kami yang menderita. Berikanlah kesembuhan bagi teman-teman kami yang sakit. Dan berilah penghiburan bagi mereka yang berduka. Berkati juga pemerintah kami agar dapat melayani dan memerintah bangsa Indonesia dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 7 ayat 1. Hai anak-anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari berdiri. Kita menyanyi Bapa antarlah kami. Pergilah, tunjukkanlah ketaatan kepada perintah Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Dah.